Everybody sing. Okay, singing together. Nanti saja. Ini lagu tentang sofa panas. Sofa panas bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas jangan cemas. Sofa panas jangan lemas. Oh, di sofa panas. Mantap. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arie Sudarsono tentunya dalam podcast Sofa Panas persembahan KSP atau Krakatau Sarana Properti dari Cilegon, Banten. Kembali saya nggak sendiri, tapi my big boss ini ada di sini. Ya, bersama saya Chef Haryo Pramu. Haryo Pramu. Kurang semangat nih hari ini. Kenapa tuh? Kurang semangat. Lagi gini dong. Biasanya kan. Belum makan. Oke, Chef Haryo Pramu, sebelum kita mulai memperkenalkan narasumber dan lain-lain, ini teman saya mau mundur dulu nih, mau istirahat dulu. Joffrey silakan. Ini gitaris yang luar biasa nih. Aduh, lama-lama tampil The Sofa Panas pasti diambil sama band terkenal nih. Ini jago banget nih gitarnya katanya. Oke, narasumber kita ini senior protokol dari Krakatau Steel. Senior protokol dari Krakatau Steel. Ya, Protokol itu apa sih Pak? Protokol itu ini ya? apa itu? Kalau saya tahu ya, protokol itu pengawal presiden, ada protokolnya, terus protokoler. Jadi sebenarnya definisi protokol itu seperti apa sih? Kita tanya langsung aja. Nah, itu kita kan mesti langsung ke narasumber. Langsung aja ada Pak Imam Sugiarto ya. Siap. Pak Imam Sugiarto, senior protokol Krakatau Steel. Betul. Selamat datang Pak. Selamat dulu gitu. Siap. Ush, batu cincinnya bahan. Kenangan Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Oke. Silakan tadi. Tadi soal protokol Pak. Protokol yang saya dengar tuh dari zaman SD sampai sekarang itu pengawalan. Betul ya Pak? Ya, fungsinya bisa dibilang seperti itu. Tapi bisa nggak didefinisikan sebenarnya spesialisasinya apa sih kalau untuk di Krakatau Steel Industry ini? Untuk protokol itu fungsinya untuk menempatkan atasan kita sesuai pada tempatnya. Jadi orang-orang yang levelnya di atas itu kita menempatkan mereka pada fungsi tempatnya masing-masing sesuai dengan jabatannya. Oke, misalnya contohnya. Contoh Kalau konkret. Bapak lari ke presiden gitu. Ya. Biasanya kan mereka ada tamu presiden, ada tamu posisinya atau MPR, DPR gitu kan. Penempatan saja itu diatur oleh protokoler. Oke. Jadi penempatan itu tidak boleh salah. Jadi kalau ada kursi depan terbagi hanya 3 bagian. Nah itu penempatannya yang paling tengah itu yang paling tertinggi. Jadi hitungannya ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6 gitu. Oh, jadi ada teori, Ada tata teorinya. cara untuk penempatannya. Apa itu standar untuk seluruh Itu dunia? standar seluruh dunia pakai Seluruh itu. dunia pakai Iya, itu? tempatnya. Oh, begitu, Jadi baru penempatan tahu. tempat Jadi itu duduknya- namanya teori protokoler ya. Betul, penempatannya ada sesuai. Saya pikir setiap negara punya sendiri-sendiri gitu. Enggak Itu ya? hampir kita mengikuti aturan di Mengikuti sana hampir sama. aturan, oke. Tapi rata-rata hampir sama. Jadi kalau aja tempat duduknya kebagi 2, sisi kanan dan sisi kiri, itu diambilnya di sisi ujung ke sebelah kanan. Yang di sini ujung sebelah kiri. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu paling tertinggi yang samping sebelah ujung sebelah kiri. Ini siapa? Wajib perhatian gitu. Terus Nah itu untuk internal KSI. Untuk internal Krakatau Steel ya kalau punya ada acara mengikuti itu aturannya. Berarti kalau misalnya nih ketemu Pak Menteri, Pak Presiden, berarti Bapak harus berhubungan dengan protokol dari pihak kementerian. Betul. Gitu. Jadi atau kita pihak presiden gitu. Betul Pak. Kita ada saling koordinasi antar tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat 1 atau tingkat 2 gitu. Kita harus selalu ada kontak oleh mereka. Karena setiap kegiatan di acara
itu biasanya diambil alih oleh, pokoknya di Cilegon itu biasanya akan diambil alih kalau kegiatan dengan presiden atau apa, protokol daerah dulu. Panitianya mungkin dari Provinsi Banten, nanti protokol Provinsi Banten awal, nanti setelah itu baru dengan protokol kepresidenan. Tapi kita tidak harus punya les kontak dengan protokol istana. Ya ada pertemanan lah. Pertemanan. Iya. Oh, komunikasinya pertemanan aja. Betul. Tapi kita sebelumnya pernah ikut pelatihan, Pak. Oke. Di protokol kepresidenan. Pelaksana waktu zaman Pak SBY saya ikut waktu itu. Terakhir dengan Pak Wapres yang sekarang. Oke. Jadi pelatihannya tuh di Istana Bogor. Gini, apa Pak? Seandainya ada sosok VVIP lah, kita sebut VVIP, Itu, siap. yang kita urusin lah. Dalam undangan-undangan tuh kita urusin. Atau kehadirannya di mana-mana kita urusin. Pernah nggak kejadian Pak, yang bersangkutan nolak gitu? Saya jangan di situ lah, saya di belakang aja gitu. Oh, banyak Pak. Itu banyak terjadi. Kita sebenarnya contoh, saya dulu pernah memprotokoli posisi komisaris utama Krakatau Steel. Waktu itu kegiatan dengan Presiden Pak SBY. Nah, kita jadi tamunya tuh waktu diundang termasuk Krakatau Steel itu direktur utama dan komisaris utama. Kita sudah tempatkan Pak sesuai dengan Aturan ya? aturannya, dia di sini, posisi di sini. Kita memang usahakan memang sebagaimana ini harus atasan kita, dirut kita atau komisaris kita tuh harus mendekati ke RI 1. Biasanya kita usahakan gitu. Kalau dia tidak bisa di barisan satu deret di barisan presiden, kita usahain ada di belakang beliau. Kedua atau ketiga. Jadi waktu ada kamera patut beliau terlihat kan. Atasan kita tuh terlihat. Jadi fungsi VIP-nya tuh terlihat tempat duduk dia. Nah, yang pertanyaan tadi Pak, kalau yang bersangkutan nggak mau, nolak gitu. Kalau ya Saya kita di tempat lain Atau aja lah. melobi, atau misalnya melobi, mau dong di situ dong, biar bisa ngomong sama bos misalnya. nah, gitu. itu juga sering Pak. Itu Gimana itu gimana? Handlingnya gimana tuh? Nah, kita pendekati ke protokolnya Pak. Pokoknya kegiatan dengan kementerian, dengan menteri pokoknya. Itu sering kejadian. Saya ini ingin ketemu, ingin bicara dengan Pak ini. Usahakan saya posisi di round table di meja tuh, saya bisa disatukan dengan posisi itu. Nah, kita usahakan bagaimana caranya atasan kita bisa duduk dengan Pak Menteri. Artinya boleh ya? Boleh Pak, yang Apa, penting ada kita dispensasi gitu boleh? yang penting kita ada pembicaraan dulu dengan protokol dan ajudannya. Sebelumnya Bapak sudah ada pembicaraan dengan Bapak, sudah Pak dari ini. Ya kadang-kadang kita ngebohong sedikit Pak, untuk bisa atasan kita bisa masuk di situ. Kalau enggak, seandainya kita paksakan itu nggak bisa, di sebelah mejanya Pak. Pokoknya beliau di tengah. Kan kita biasanya ada 6 meja pokoknya Pak, atau 5 meja. Di meja tengah itu menteri dan setingkat lah. Nah baru kanan kirinya itu dari BUMN atau dari mana. Nah kita usahakan gimana caranya dari protokol kementerian atau dari ajudannya kita mendekati ke mereka untuk mohon bantuannya untuk bisa menempatkan direksi kita untuk di situ. Karena ada yang khusus ada yang dibicarakan. Itu kita Intinya personal approach ya, Pak. Personal approach ya. Iya. Artinya Ya, human to human gitu. ya human to human, heart to heart lah udah kalau Iya, begitu ya. Iya. Ya kan? Tapi begini Pak, saya kan pernah kerja juga di protokol tuh, Siap. tapi di luar itu. Tapi untuk melayani duta besar lah. Siap. Pernah kejadian begini, ada acara waktu itu hari ulang tahun kemerdekaan dari negara tersebut kan. Dari pihak mereka protokol datang minta konfirmasi sama saya. Ini Anda punya dubes duduknya di sini. Kasih tahu aja, ini kopinya, nanti Mr. Ambassador duduk di sini. Siap. Karena ini akan saya laporkan ke presiden. Gitu. Di saat-saat terakhir si dubes nggak mau. Saya punya dubes nih nggak mau. Ri, saya mau ketemu orang-orang dari waktu itu ada namanya Mr. Michael Kion. Saya bisa nggak sejajar sama Michael Kion? Saya mau bicara soal apa kerjasama olahraga dengan Indonesia gitu. Jadi kalau bisa di sebelah, jangan terlalu di depan lah. Itu ditolak sama protokol kepresiden, nggak bisa, harus di situ. Jadi terjadi
adu argumentasi yang wah payah juga nih. Tapi penyelesaiannya itu jadi heart to heart. Ya sekali ini minta tolong deh. Cuma begini pengalaman saya waktu yang bersangkutan beliaunya ini lagi sambutan, dia lihat kan selesai dia panggil protokolnya. Saya nggak lihat dubes Indonesia di mana katanya. Kenal lagi saya. Padahal dia pindah kursi mau ketemu dengan pejabat olahraga di sana. Jadi diatur bingung, nggak diatur juga serba itu. salah jadi bumper ya akhirnya. Termasuk gayanya presiden kita Pak Jokowi kan. Egaliter. Iya kan egaliter kan. Iya. Oh tau dia hampir sana. Bingung tuh protokol. Waduh bagaimana nih pas pampres segala. Ini nggak ada di schedule mampir-mampir begini ya kayak gitu kan. Itu gimana? Kita harus ngikuti irama atasan kita, Pak. Makanya kita kadang-kadang protokol itu kan nggak cukup satu, Pak. Harus ya ada 4 atau 5 orang lah di. Karena pengaruhnya ke jam juga tuh. Betul. Kita kan makanya protokol itu kan 2 jam atau 3 jam sebelumnya kita harus sudah ada koordinasi dengan protokol yang terlibat langsung di sana. Gitu. Atau kalau dengan kepresidenan ya ada pas pampres dengan protokol istana. Kita ada kontak dulu posisi untuk penempatan sama ini. Kan kita akan kelihatan, oh atasan kita duduknya di sini. Gimana caranya kita minta untuk dirubah. Waktu pernah kejadian, waktu itu saya pas tugas mempertokohi Pak Silmi dengan Pak Yusuf Kalla posisinya. Itu tempat duduk Pak Silmi kurang layak tuh bagi saya. Mungkin di Pak Silmi juga seperti itu. Akhirnya saya geser, saya negosiasi dengan pihak waktu itu dengan protokol dan pas pampresnya. Karena yang berpengaruh di sana untuk mengatur tempat itu geser juga pas pampres dengan protokol. Akhirnya kita minta untuk bisa dipindahkan. Akhirnya dengan negosiasi, pendekatan secara emosional, kita coba. Akhirnya beliau coba menggeser karena waktunya kita masih panjang. Jadi orang-orang yang penempatan dari situ bisa kita pindahkan gitu. Jadi digeser pindah dia agak ke tengah dengan pas jalur yang dilalui oleh Pak Yusuf Kalla kalau dia keluar. Tapi memang roadnya tuh di sub ketiga. Jadi dia pandangannya juga kita juga harus lihat tempat duduk pandangan beliau itu kalau posisi memandang ke depan harus nyaman ke muka leher atau apa gitu. Karena kalau dia duduknya miring gini, dia akan selesai itu akan capek. Usahakan bagaimana caranya dia tidak jangan sampai capek. Jadi kita harus cek juga tempat duduk. Baru kita udah dapat satu meja, usahakan jangan sampai dia di sebelah kanan gitu, di pojok gitu. Dia menyulitkan fisiknya lah ya. Iya, kita harus membuat senyaman mungkin atasan kita dia duduk. Berarti memang syarat dengan bisa jadi syarat dengan pesan-pesan politis ya. Tolong dekatkan dong misalnya gitu ya. Bisa. Pesanan seperti itu ya. Bisik-bisik kecil ada. Ya. Karena kita kalau sudah kita dapat, kita harus nyoba tempat duduknya, Pak. Kalau Pak Yusuf kalau ngasih sambutan di depan ini, kalau Bapak posisinya ada di sebelah kiri, kayaknya Bapak harus merubah pandangan dia. Iya, itu kan capek. Tapi kalau dia pandangannya bisa lurus, kan nyaman dia. Nah ini Pak, ini sebelum kita bicara lagi lebih jauh, masyarakat juga ingin tahu nih, istilah protokol itu istilah asing atau bahasa Indonesia ya? Kalau protokol sebenarnya istilahnya istilah asing ya. Kalau saya bilang sih. Nah kalau di Indonesia kan apa ya kira-kira ya? Kalau Apa tuh Mas Aryo? Protokol sebuah metode metode atau cara untuk menyambut atau apa ya, sebuah sistem lah. Sistem penyambutan, pengaturan tamu supaya pekerjaannya banyak loh. Banyak saya rasa. Karena ada security juga, ada private juga, ada betul, kedinasan Oh juga. iya, ada security juga Pak ya. Betul. Iya. Kalau untuk level direktur ini KSI ya sama Pak. security-nya seperti apa? Jadi Direktur Krakatau Steel atau semua posisi di suatu perusahaan, kalau dia memakai sistem protokoler itu akan sama Pak. Waktu kita datang, yang kita cari itu supaya direktur kita waktu datang langsung kita hadapi, kita tempatkan pada yang sesuai dengan dia. Sesuai undangan. Ya? Terus bisa juga berubah Pak, karena undangannya tempat duduknya nggak sesuai. Terus kita cek juga sebelumnya kayak posisi untuk buang air kecil atau ke
kamar kecil di mana posisinya. Jangan pas kita sampai Bapak datang, aduh saya mau kamar kecil, sebentar Pak saya cari dulu. Nggak bisa kayak gitu Pak. Itu udah nggak benar kalau kayak gitu. Kita cari posisinya di mana lokasi yang terdekat untuk ke ruang kecil untuk merapikan atau apa. Yang kedua, lokasi untuk evakuasi. Jadi kalau ada huru-hara, ada apa, kita harus cari tempat yang nyaman, aman untuk atasan kita. Kita keluarkan di mana dia. Mungkin nggak Pak, kalau pengertian protokol itu bisa juga diartikan kayak special service ya? Iya. Ada hubungannya dengan butler Pak? Butler, profesi butler, pelayan yang personal banget gitu? Iya, memang harus seperti itu Pak protokoler. Dia harus kadang-kadang fungsi ini melebihi Pak daripada kadang-kadang seperti istrinya. Mungkin istri malah kalah Pak. Iya, karena dia pegang obat juga. Misalnya jam sekian dia mesti minum obat, itu kita yang megang. Saya pernah baca kisahnya Presiden Soekarno ketika dia mengatur istri-istrinya dengan melibatkan protokoler supaya tidak terjadi bentrok di lapangan. Wah, betul. Memang seperti itu ini Pak. Baru nih. Kita harus ngatur kegiatan jangan sampai ada kecemburuan lokal Bos. Yoi. Kan lagi acara menyambut tamu negara kan harus ada representasi ibu negara, tapi ibu negara yang mana? Sehingga harus saya baca ini sampai lucu juga ya. Bahkan melibatkan protokol teman-teman ini untuk mengatur supaya mobilnya dibikin mogok lah. Supaya tidak sampai ke penyambutan kepala kepala negara. Gitu. Karena kan saya bisa kebayangkan gitu kalau dalam satu upacara, apalagi upacara kenegaraan gitu kan, undangan dari presiden ke presiden misalnya, tetap presiden yang atunya nanya gitu, perasaan bukan yang ini nih. Bisa aja ya. Lo bawa yang mana lo? Ngeri dah. Bisa ribet tuh urusan protokol kena batunya. Iya. Itu udah biasa Pak kalau kita yang menempatkan. Kalau salah penempatan juga sama juga jadi masalah. Salah ngomong ya sih. Makanya tadi kemarin pakai rok tuh kan. Ada bohong-bohongnya dikit nih. Kadang-kadang juga kita nempatin atasan kita kan. Begitu yang duduk teman bicaranya tempat untuk sahabat itu yang kurang berkenan ke beliau. Iya. Itu kan kadang-kadang juga sama. Itu juga jadi benteng juga tuh ya. Iya, kita capek kan, juga nih. Belum tidur. Pernah saya direksi yang dulu kan juga seperti itu. Saya tuh kurang berkenan sama tadi itu yang depan. Saya udah berapa kali kalau dengan. Jadi kita harus baca juga Pak. Pendampingnya Bapak dengan siapa. Kita foto. Oh direktur ini gitu. Saya ingin bicara sama direktur utamanya ini. Di mana kita cari kan tempat duduknya. Tapi biar dia layak, kita geser yang dia deketin ke Bapak gitu. Tapi kita koordinasi dulu sama yang pengelolaan itu supaya dia dekat gitu. Ya kita ada negosiasi dengan protokol yang lain. Kadang-kadang kalau enggak kita kerjasama Pak. Kayak protokol Bank BNI, protokol waktu itu Prumnas, saya juga Bank Mandiri itu ada kerjasama Pak. Nah ini Pak, ini ada cerita lucu nih. Saya nggak tahu Bapak pernah ngalamin nggak? Si bos mau berangkat nih. Siap. Protokol dipanggil dong. Lu udah atur belum? Saya udah ngerti dong maksudnya. Begitu nanya, yang mana? Koper kosong. Istilahnya koper kosong. Jadi naik pesawat, koper kosong taruh tempat lain. Untuk? Ketemu di sana, di satu negara lah. Oke. Ya kan? Itu kan riskan banget tuh. Itu kepengawalan sama teman-teman seprofesi dengan si bos itu juga nggak boleh tahu kalau dia bawa koper kosong tuh. Itu ngeri banget tuh ngatur kayak gitu. Koper kosongnya apa? Kode atau memang koper kosong? Koper kosong. Oke. Biasa. Bawa koper kosong. Isinya kan di dalam pesawat. Oke. Itu istilahnya koper kosong dulu. Koper kosong aman Pak. Yang bener loh. Berdua nih ngomong. Ya kan? Begitu di Singapura, koper kosong sampai duluan di hotel. Banyak gitu-gitu. Banyak hengki-pengki ya. Bukan hengki-pengki. Hengki timnya Sheila udah. Hengki Tarando dong. Pernah ngalamin gitu Pak? Kalau itu nggak kali ya? Ini karena kan kita biasanya di tim di kita Pak, itu ada yang namanya
Aspri atau asisten pribadinya Bapak khusus. Personal assistant Asisten saya. personal Oh, kayak di ada- film kayak di film-film Dono ada- Kasuro Indro. ada ajudan, ini kan gitu biasanya mereka tuh biasanya udah ada batas-batasnya. Nanti kamu pelayanannya ada yang sama, ada yang khusus di asprinya, asisten pribadinya Bapak gitu. Dia biasanya gitu. Kayak Pak Presiden banyak Pak. Dia tuh ada asisten khususnya beliau tersendiri. Jadi yang hal pribadi sama itu hanya mereka. Oh, protokol nggak tahu tuh ya? Enggak, Pak. Jadi kalau saya pernah ngalamin di ajudan, Pak ya. Di ajudan. Oh iya. Di ajudan itu kita harus punya prinsip, kita harus bisa menjaga kerahasiaan perusahaan atau negara. Iya. Kita harus bisa menjaga kerahasiaan keluarga Iya. dan kerahasiaan atasan kita. Kita ngemban dosa bisa, Pak. Kenapa saya bilang? Iya, karena kita harus menjaga Iya. kerahasiaan. Iya. Kadang-kadang kita mengerahasiakan ke ibu, pokoknya, atau mengerahasiakan ke bapak. Itu yang paling ngeri, Pak. Ya, iya kan? Iya. Yang Kadang-kadang paling ngeri kita yang kerahasiaan itu kan yang harus nggak ketahuan orang rumah nih gitu. Iya. Kan Itu repot nggak juga boleh, tuh. Pak. Kita harus bisa menjaga itu semua tuh, Pak. Iya. Walaupun itu sebenarnya tidak boleh dilakukan kalau Jadi menurut gini ya, agama Pak. ya terbentur lah sama. Siap salah. Oh, Siap iya. salah, Pak. Betul. Siap salah. Ini kan makin seru, Pak. Kayaknya kita mesti minum dulu, Pak. Minum Siap. dulu. Iya. Habis minum tambah seru lagi nih. ternyata asik ya ngomong soal protokol aja Iya, bisa berat. kemana-mana. Nah, berat. Ini mau nanya yang pertanyaan lebih licin lagi nih. Ada. Minum dulu tapi. Jadi aus gara-gara ngomong soal protokoler nih. Pak, kalau ngomong soal tamu-tamu VVIP, very very important person, itu kan orang penting Siap. dan menghadapi orang yang merasa penting dan menghadapi orang yang merasa lebih penting dan sangat penting. Ini egonya besar semua nih, Pak. Bagaimana bisa mengimbangi the very very important person ini bisa bertemu dalam sebuah pertemuan yang formal Itu ada tadi? ilmunya. Itu gimana, Ada Bos? Ilmu ribet namanya. Sangat ribet, Pak. Sangat ribet ya. Itu pernah kejadian, Pak, di saya sendiri itu ngalamin dengan teman-teman. Kita disalahkan, ya sangat disalahkan. Ya, Gitu. siap salah. Ya. Waktu itu groundbreakingnya Krakatau Posko. Nah, salah satu Di ada Cilegon. ya di Cilegon. Jadi adalah salah satu komisaris utama kita. Kebetulan dia juga punya jabatan tinggi di negara. Gitu kan. Dia punya salah satu itu. Karena level dia adalah levelnya menteri. Malah mungkin selevel dengan presiden. Kalau BPK itu kan sedatar, Pak. Hampir Iya, sama iya. dengan presiden Iya. level itunya. Nah, dia itu kan bekas mantan BPK waktu itu. Nah, waktu penempatan posisinya itu oleh dari tim kita karena gabungan dari Korea dengan Indonesia gitu kan pengaturannya sudah ditempatkan. Kalau yang posisinya diundangnya karena dia sebagai komisaris, dia ditempatkan di tempat meja komisaris. Jadi ada mantan komisaris ini gitu. Nah, harusnya dia levelnya harus sama dengan posisi menteri waktu itu. Nah, itu kita salah menempati. Oke. Sebenarnya waktu itu bukan saya anak buah yang nempatin, karena kan dia komisaris utama, Pak. Iya, tapi kita harus lihat beliau ini sebagai ketua BPK. Jadi dia setingkatnya lebih dengan menteri. Jadi dia satukan oleh meja selevel dengan menteri gitu. Harus dimasukkan di situ. Oke. Karena teman-teman yang ini kan nggak tahu kayaknya dalam daftar itu namanya sudah dicantumkan di situ masing-masing. Iya, Nah iya. itu yang harus kita ngerubah, Pak. Kita habis dimaki-maki, Pak. Luar biasa. Ya malah ditinggalkan. Tapi Bapak pernah nggak ngalamin kejadian? Bapak baper gak tuh, Pak? Sudah, bukan baper lagi, Pak. Tapi kan kita harus Oh iya. menjaga posisi itu. Dimarahin di depan orang-orang kan Iya, iya. itu memang udah risiko Iya, kita siap jabatan salah, kita. Pak. Iya. Kita siap salah, Pak. Baik saya salah, Pak. Paling saya itu aja. Iya, iya. Jadi saya pernah ngalamin kejadian lucu nih, tapi di luar negeri. Iya. Jadi si duta besar kita agak terlambat, baru selesai golf. Supaya tamu nggak kecewa, suruh berangkat duluan dong. Ri, lo berangkat duluan. Waduh, Pak, kendaraan nggak ada. Lo pakai aja Indonesia 1000 tuh.
mobil dubes kan. Ya pakai jas berangkat, bilang gua agak terlambat 15 menit. Pakai dong Indonesia 1000. Begitu turun disambut, sangka duta besarnya. Nggak tahu saya yang turun. Orang pada, wah Mr. Ambassador macam. Tapi karena saya agak ada gilanya juga, belaga gila. Tapi emang ada potongan ganteng ada. Belaga gila aja. Orang percaya. Thank you. Nggak ada amat juga mampus lu semuanya ketipu sama gue. Ada nggak pengalaman gitu Pak? Disangkain Bapak Pak Silmi yang datang nih, Pak Silmi nggak tahu. Ya, itu kan biasa kalau di daerah Pak lebih banyak kayak gitu. Ya benar tuh, di daerah. Di daerah tuh kan nggak tahu mukanya di root kita seperti apa gitu. Kadang-kadang kayak kita temen aja Pak, posisinya dia di jabatannya di situ hanya kepala dinas PKBL lah waktu itu. Karena dia yang sering datang itu, ya dianggap dia direktur PKBL. Istilah kalau orang sana kan karena yang bantu atas nama divisi PKBL, pakai nama PKBL Pak. Begitu. Jadi justru direktur yang datang itu agak kurang disambutnya karena dia lebih sering datang gitu kan. Nah dia yang disambut jadi ininya. Lebih terkenal, lebih Levelnya jadi populer. kayak direktur. Iya. Ini Itu seru tuh bos, seru banget tuh kayak gitu tuh. Itu belaga gila aja pakai musik. itu pernah terjadi kayak gitu. Pak ini saya mau nanya nih sebagai penonton TV nih, kita ngelihat Pak Jokowi misalnya ke daerah konflik, ke daerah perang Rusia Ukraina. Ini kunjungan politis jelas, tapi keamanannya bagaimana Pak? Apa sudah diatur sedemikian rupa nanti Pak Jokowi jam segini akan ketemu ini begini, keamanannya begini. Ini kepala negara loh, keamanan kepala negara. Dan itu pasti preparasinya nggak cuma seminggu 2 minggu tuh. Oh enggak Pak. Saya pernah baca kasusnya Pak Harto ditimpukin mahasiswa di Yang Jerman. di Jerman. Ya. Ini bagaimana bisa protokolnya itu bisa Kan salah hitung? biasanya atau- gini Pak. Kebetulan saya dulu pernah komandan kepala dinas screening saya itu dia kepala pas Pampres grup A. Pak Mayor Madrawi waktu itu, Letkol Madrawi kalau nggak salah, dari SPM. Itu terakhir Pak Harto keliling ke negara-negara Arab waktu itu. Iya. Kan itu nggak jauh Lenser kan. Nah, itu dia itu 1 bulan sebelumnya mereka diterjunkan dulu Pak Oh ya? ke lokasi tempat yang 1 akan bulan? Iya. Sebulan sebelumnya mereka udah diterjunkan dulu. Daerah mana aja yang dikunjungi oleh presiden. Jadi di daerah ini ada konflik atau enggak. Dia penentunya. Saya itu penentunya. Boleh berangkat atau enggak itu dari kita. Oh Bapak jangan di ini. Nggak bisa berangkat karena di sini rawan. Dan kita juga ada di situ dia bilang kita harus ada kerjasama juga dengan ya badan rahasianya lokasi tempatnya. Jadi ada antar pas Pampres sama pas Pampres tempat sama kita gitu. Lalu di mana Pak letak independensinya seorang presiden ini menentukan sikap politik dan lain-lain? Secara personal, ada nggak dia? Kalau dalam keadaan pertemuan internasional gitu. Bisa waktu Pak itu juga sama kan Pak kayak Pak Harto. Independensinya gitu. Waktu itu kan Pak kayak Pak Sapri kan sama Pak Harto kan nggak mau dipakein rompi Pak. Rompi anti peluru. Itu beneran tuh. Itu beneran Pak. Pakai malah Safrinya. Itu beneran. Pak Harto nggak mau dipakein rompi anti peluru. Menurut dia. pede banget. Yang pakai Pak saya Justru yang pakai Pak Sapri yang pakai. Kenapa bisa begitu? Males aja gitu. Dia yakin aja kalau dia aman. Oke. Satu yakin aman, kedua ada ilmunya juga. Iya. Nggak boleh kesentuh barang lain. Orang Indonesia kan terkenal tuh, begitu-begitu. Oh, yang Presiden Soekarno mau ditembak itu? Iya sama. Tapi bisa salah tembak. Katanya si penembak ketika ditangkap ngelihat ada 5. Ada 5 Soekarno, sebelah kanan, sebelah kiri, yang mana yang bener gitu ya. Ya cerita itu itu yang cuma ada di Indonesia bos. Negara lain nggak ada gitu-gitu. gitu ya. Nggak ada. Mau ngeles ya. Bos, Pak Bro nih ada Pak Bro manggilnya. Siap. Jangan marah lebih ya. Enggak siap. Kalau marah tuh suatu wajaran lah. Ini pertanyaan agak-agak usil juga sih. Iya, siap. Tapi saya ngalamin. Iya. Dan orang lain juga ngalamin nih. Ya namanya orang-orang tahu kita dekat sama bos kan. Iya, siap. Ya kan? Datanglah. Ri, amplop nih bakal lu nih. Gua dong ketemu bos lu gitu. Ah, ini apaan? Udah deh bakal beli rokok nih gitu. Itu ada nggak gitu-gitu?
Kalau di Kita belanja gila juga, kita ambil juga gitu. Ya gua atur ya, tapi nggak ketemu-ketemu juga. Sorry ya Pak, temen saya nggak ada remnya nih kalau ngomong. nggak apa-apa Pak, memang kadang-kadang kan kalau kita justru ada pertamanan Mas tuh Aryo, ada tapi itu di mana-mana loh, ya nggak Pak? Betul. Di mana-mana begitu, Iya. ya kan? Ya, nah, bisik-bisik kecil. Oke, gitu terus. Ayo gimana Pak? Sebenarnya kita tuh ada Pak namanya ke dana operasional ya. Kan supaya kita mempermudah semua kegerakan atau apa kan kita juga harus ada walaupun tidak Ada berbentuk budgetnya lah ya. uang, gitu. Atau kita ajak dia makan dulu atau apa. Kan pendekatan itu kan nggak bisa dengan tangan kosong saja Pak. Nah, itu. Ya kan ikatan emosional itu kan dengan cara-cara ya kita ajak nongkrong minum Tangan kosong bisa gila gitu. ya kan kayak ini kan gitu. Kok Bapak ngomongnya nggak ada beban sih? Tanya begini nggak ada beban, bodo amat gitu kayaknya. Nah, itu Lebih baik kayak gitu. Gitu ya? Dan itu saya realita Pak ya. nggak mau jadikan pekerjaan itu menjadi beban buat saya. Iya. Karena Cocok. kerja di protokol tuh harus ikhlas dulu Pak. Bis. Gitu loh. Kalau kita nggak ikhlas berat Pak, jadi beban terus. Iya. Bawa aja. Kadang-kadang ya kita korbanin dulu Pak. Jadi kita ditugaskan banyak. Malam kita ditelepon sama sekretaris. Wih. Pak Imam, besok Bapak berangkat jam segini ketemu dengan ini. Datang Bapak ketemu jam 7:30 atau di jam 8. Kita harus berangkat jam berapa dari Cilegon Pak? Kita kan harus hitung itu. Waduh, Ya. berarti nggak ada jam kerja dong ya? Nggak, iya. Terus Nggak kalau ada, kita nggak kan ada. nggak Full- mungkin Pak. full Terus dedication. apa kita harus nunggu Bu? Uang jalan saya bagaimana nih Bu? Wah kalau Iya. ngomong kayak begitu udah salah sayanya. Iya, Baik iya, Bu, akan saya laksanakan. Malah bisa pakai duit sendiri dulu nih. Memang begitu Pak. Harus itu dulu kita harus ada Iya, budget itu. Malah ada yang kejadian begini, itu saya ngalamin tuh. Ri, kapan nih gue bisa ketemu bos? Biasa. Ada Hengki Timisela tadi, Hengki Timisela. Iya. Hengki Masuk pengki. dulu kan, Iya. bakal bensin lo nih. Nggak usah deh, nggak usah. Tapi kan, wah kayaknya tebal juga. Ngomong sama bos gini nih, penting katanya. Udah deh, lo atur, ketemu jangan di tempat acara. Di airport aja deh, kita ketemu. Kayak gitu-gitu, jadi ngatur. Mesti ke airport dulu, nungguin dia datang gini. Itu kejadian tuh, saya pernah ngalamin itu. Jadi ketemu di tempat lain gitu. Itu Bisa Pak. Itu dialamin nggak oleh Pak Imam? sering Pak kalau ketemu kayak gini. Pokoknya di airport dia mau berangkat. Gitu. Sebelum dia mau berangkat, tapi ini ada yang perlu diselesaikan oleh salah satu perusahaan, anak perusahaan atau apa gitu. Ini kalau Bapak berangkat, kan Bapak seminggu. Sedangkan ini hari ini harus sudah kekirim dokumennya. Urgent lah, Pak. urgent ya. Iya. Itu kita harus mengatur untuk untuk mendekati beliau ke ini gitu. Kayak nanti kalau umpamanya dia karena merasa terbantu oleh kita, terus dia ngasih tip lah kasarnya itu, memang ini untuk makan ya terima aja. Oke. Untuk apa kita untuk ini? Orang dia bilang, Iya. ini Pak Imam datang terlalu pagi-pagi, ngatur saya untuk tempat gini. Saya juga ngatur tempat itu kan juga ke orang yang Iya, ini ada tempat. ongkosnya juga, ada Iya kan, ongkosnya. Pak, tolong bantu tempat ya untuk supaya lebih nyaman atasan saya karena ada pembicaraan, ada penandatanganan. Kan kita juga perlu, nggak mungkin di pagi-pagi itu kita harus ngatur kayak gitu tempat yang belum dibuka pokoknya. Minta tolong dibuka dulu lah atau apa kan ini. Jadi Pak Imam, Chef Haryo, itu dalam bahasa asingnya, hal-hal begitu emang nggak bisa ditolak. Nah itu biasanya kita sebut sebagai apa sih, the invisible cost ya. Kayak gitulah. Jadi emang biaya-biaya yang nggak bisa dihitung dengan budget gitu loh. Iya. Ya kan? Cuman kan ada orang yang munafik, ada yang kayak Pak Imam kan slow aja ngomong. Slow Ya, aja. apa namanya? Iya. Dikasih kan. Iya. Itu saya juga dulu begitu, lagi gila. Berarti nggak ada jam kerja dia. Bisa Nggak ada, standby Pak. ya. Protokol itu Orang kita lagi tidur bisa ditelepon Pak ya. kadang-kadang kita lagi rekreasi Pak. Saya udah beberapa kali kejadian gitu. Lagi rekreasi sama keluarga, pas lagi di puncak kan. Bapak besok ada pertemuan di lapangan golf. Jam 6 sudah masuk lapangan udah berangkat. Kita kan jam 4:30 harus sudah ini Pak. Sedangkan kita ada di puncak. Aduh, kayak kayak private jet ya. Iya. Private jet. Dan saya juga ada pengalaman begini, nggak tahu nih Bapak juga kan KS1 main golf juga. Untuk ini jarang. Jarang. Main golf juga tapi nggak begitu. Saya pernah kejadian main golf, Toto saya dipanggil. Coba ini yang di sebelah gua lo usir, jangan di sebelah gua. Cerewet banget.
gue nggak bisa main golf bener jadi ya. Itu jangan pindahin, jangan sama-sama gue. Di off-nya suruh bedain jamnya. Ini kayak gini kan ngomongnya susah saya. Jadi saya mesti approach si pengurus dari golf clubnya. Kalau saya ngomong langsung nembak kan, tersinggung dia. Belagu banget ya saya. Iya. Itu pernah ngalamin nggak Pak kayak gitu-gitu? Ya kalau pengaturan itu di golf itu kan Pak, kita biasanya mereka sudah ada teman-temannya nih Pak, yang sepaham dengan mereka. Satu Kalau geng nggak lah ya. ketemu, karena memang ada pembicaraan. Kan memang biasanya kalau kita tahu ya Pak, di golf itu fungsinya juga bisa untuk membuka jalur bisnis. Komunikasi Ya lah. nggak, komunikasinya lebih nyaman. Ada yang mukul sambil bicara gitu kan. Ya kita ngalami walau kita ngatur jarak, pengaturan beliau ya kita juga dia tahu gitu. Cuman kita waktu penempatan ini kita cek dulu Pak, sebelum datang tuh kita sepakati dulu dengan asprinya dirut atau atasan kita. Bapak dengan siapa aja gitu. Nanti dari ini nih Bapak dengan ini sesuai nggak apa yang diminta oleh Bapak. Kita antar ke sekretarisnya. Ditanya Bapak, nanti teman golfnya Bapak ini dengan ini Pak. Oh ya udah, cocok sama saya. Udah. Tapi kalau dia ini minta tuker Pak. Oh gue jangan sama dia deh gitu. Oh saya nggak mau. Ini nggak, saya kurang sepaham sama saya atau Rese dia orangnya kayak nggak enak diajak untuk ini gitu. Jadi modalnya kerjanya tuh ikhlas dulu, Bos. Jadi ada orang bilang katanya Ikhlas diomelin. protokol itu 24 jam kerjanya. Betul Pak. Jadi malah bukan 24 jam lagi Pak. 24 kali 24 jam. Ikhlas diomelin, Iya, kurang tidur kan segala ikhlas menjaga rahasia, ya kan? Sama ikhlas melakukan pekerjaan. This is my job. I got pay for this Kan professional. ada film apa gitu yang cerita soal bukan protokol tapi dia seorang kehidupan seorang personal assistant tuh. Iya. Dia mesti latihan bela diri juga. Ada nggak Pak yang nyamber sampai ke rumah Pak? Maksudnya Tamu yang harusnya Ada bos. gue sikat Iya, dulu Pak, ya. nih, lagi bangun tidur, ketemuin depan rumah, yuk gitu. Ada nggak? maksudnya tamu ke saya Ya, atau jadi ke ke bapak pasti. Ya ke Pak bapak Dirut atau gitu. bahkan ke Atau dirutnya mungkin langsung. ke KS1 misalnya ke Big Boss. kan aja Pak, karena kan kadang-kadang makanya kita Bapak tuh kan ada nempati rumah dinas. Oh. Tapi kita juga harus menyimpan kerahasiaan beliau. Hmm. Kalau fanya posisi kalian rawan, kita juga jelasin ke Bapak, Pak. Ya. Bapak nggak perlu ke standing satu Pak, cukup Bapak di sini gitu. Kita ngasih informasi aja. Kalau enggak ya kita bisikin Bapak posisinya gitu. Oh Bapak jangan ke Cilegon dulu Pak. Iya. Ini pasti ada kegiatan ini. Gitu. Kita paling kalau enggak kita ke corporate sekretari Pak, karena kepanjangan beliau kan melalui Korsek sekretari untuk mengatur itu. Kita melaporkan. Ya kadang-kadang saya diminta juga sama corporate sekretari Pak untuk ya cari informasi lah seperti apa sih di Cilegon nih gitu. Bapak membawahi berapa pengawasan atau penjagaan untuk protokoler ini? Berapa direktur yang Bapak jaga? Sekarang ini kan direksi KS itu ada 6 nggak salah. 6 ya? Iya, kadang-kadang kita bantu juga komisaris Pak. Oke. Komisaris KS kalau Jumlahnya ada. berapa itu? Pak Imam ini melayani semua direksi. Iya Pak, kalau pas Tapi dengan anak buah dong ya? Enggak cuma dirut aja. kalau ya nggak dirut aja Pak, tapi lebih ke fokus kalau Vanya dirut lebih banyak kegiatannya, kita ke Pak Dirut. Tapi begitu ada Pak Dirut kegiatannya tidak diperlukan dengan pakai Pak protokoler, kita ke direksi yang lain Pak. Oh, gitu. Seandainya dia ada tamu dari luar, ya kita bantu untuk itu. Kalau tingkat kesibukannya dari 1 sampai 10 berapa Pak? Level kesibukannya, level busy. Kalau Business. sekarang ini lebih 1 sampai 10? lebih padat ya. Ya 9 lah. Wow, 9 ya? 8 9 lah kata tingkatannya Pak Silmi kegiatannya, karena beliau lebih report ke pejabat-pejabat itu lebih banyak. Terus beliau juga lebih ini Pak, untuk saya ini Pak Silmi beda Pak dengan sistem caranya dulu dengan direksi dia yang dulu. Dia lebih banyak langsung vote-nya ketemu dengan pejabat yang level atas gitu. Jadi nggak ada melalui, dulu ada pihak ketiga dulu, lalu pihak kedua gitu kan. Mulai Pak ini dulu, nanti diantar kita bareng baru ketemu ke ini. Oh melalui Dirjen dulu baru ketemu Pak Menteri gitu. Iya. Pak Salah Pak Silmi enggak. Model Saya mau ketemu BKPM Pak Bahlil. Udah
Bapak mau ketemu dengan Pak Bahlil jam Tolong segini. bikin janji. Iya, Gitu ya. Bapak Direct, mau lebih ketemu. direct ya. Iya, kita jadi langsung ke ininya Pak Bahlil, protokolnya sama ajudannya. Malah lebih mudah dong berarti ya. Iya, kita jadi langsung ke mereka. Nah, tinggal mengatur jadwal Kalau lebih ketemunya. enak. Jadi nggak tanya dulu Pak ke Pak ini, karena dia yang menentukan ini nanti ketemunya jam berapa. Itu agak repot Pak. Karena kita belum tentu diskoni waktu. Kan kita nggak bisa, ada atasan kita harus nunggu Pak. Iya, iya. Ya kan? Jadi begitu dia datang jam segini gitu. Kalau kita ngingetin ke Bapak Pak, acaranya dimajukan Pak. Contoh kayak kemarin, pas acaranya Pak Silmi itu ada 2 kegiatan kalau nggak salah. Jadi acara pagi dengan Menhan, Pak Menhan ketemu Japlu. Setelah itu berubah pertemuan dengan dengan Dirjen apa gitu tadinya dia di ini Pak Tomsi kalau nggak salah waktu itu. Beliau tuh diangkat sekarang ke Departemen Dalam Negeri. Nah, kita ketahuinya Pak Tomsi itu ada di Mabes Polri Pak. Iya, iya, iya. Nah, kita ke Mabes Polri dulu Pak. Kita kan untung kita gerak itu di ke pertemuannya jam 3. Nah, kita datang di sana di jam 12. Kita koordinasi ke sana ketemu, wah Pak Tomsi udah nggak di sini Pak. Posisinya. Saya dikasih koordinasi dengan sekretarisnya Bapak. Pak Tomsi itu ada di Mabes TNI, Mabes Polri. Dikasih tahu kontak ke ini. Ternyata ada di kantornya kan di Merdeka Utara. Kita ke sana Pak. Ternyata di Merdeka Utara tuh dia di kantornya tidak di Merdeka Utara, memang dia di Departemen Dalam Negeri. Ternyata adanya di Merdeka Timur, Iya, iya. depan Gambir. Nah perubahan ini kan kita harus cepat menginformasikan ke beliau, Pak ada perubahan ini gitu. Nah itu tadi yang Bapak jelaskan kan teknis ya. Siap Pak. Pokoknya prinsipnya gini, seorang kita sebut saja petugas protokol tuh nggak boleh ada kata nggak bisa gitu ya. Iya harus bisa. Harus diupayakan, harus bisa oke, no problem gitu kira-kira gitu. Betul Pak. Nah dengan tugas yang nggak beraturan, jamnya juga nggak beraturan, tempatnya juga nggak jelas juga ke sana kemari gitu. Selain jarang di kantor nih Pak, jarang di kantor. Siap. Teman saya Pak, tim produksi tadi tuh, bisik-bisik saya tuh, yang pakai topi merah tuh. Gajinya berapa Pak katanya? Kalau dibilang gaji Pak, Ya bahasa kerennya salary-nya berapa? kalau untuk sekarang kan gajinya gaji pensiunan Pak. Masa pensiun? Ya kalau jadi gaji ini kan standar sebenarnya di Kementerian BUMN ya. Ya cukup lah untuk karena besaran gaji itu kan tentatif Pak. Tapi 2 digit dong Pak ya? Hah? 2 digit dong. Ya bisa 2 digit lah. Ketawa lu pada lu. Biar seger, biar seger. Pak. Tayangannya biar seger. Kenapa? Tayangannya biar seger. Pertanyaan lu nyebelin. Nanti takut orang pas lihat gajinya cuma segitu, wah kerjaannya nggak sesuai dengan pekerjaan. Iya, itu kan begitu. sekarang gini aja Pak. Dalam struktur ada nggak kita protokol? Ada nggak di struktur perusahaan? Oh ada Pak, Ada ya? Ada. Itu Dinas protokol. kira-kira kalau di pemerintahan eselon berapa tuh? Kalau itu untuk level di kita sih kan kita ada pelaksana Pak, ada kepala urusan, kepala seksi dan kepala dinas. Di protokol itu paling tinggi di kepala dinas Pak. Levelnya kepala dinas. Kepala dinas. Nah, alhamdulillah level dinas sudah saya pegang Pak sampai saya pensiun. Mantap dong kalau gitu Pak. Ada ada seksi dan kepala urusan itu. Yang paling tinggi, yang paling rendah sih di kepala urusan. Iya, kepala suku dan kepala suku. Kalau kepala suku 3 digit. India. Ini kalau masih kepala dinas 2 digit. Gitu kira-kira. Kepala suku kan lain. Seru ya, kan? seru ya. Pak, Bapak statusnya sekarang di Krakatau Steel atau di Krakatau Niaga? Status kerjanya untuk Krakatau Steel. Krakatau Steel. Iya. Cuman untuk KNI Krakatau Niaga Indonesia ini sifatnya membantu untuk kegiatan KNI untuk kebetulan kan di KNI ini kadang-kadang urusannya dengan
pengusaha lokal sama. Nah kebetulan saya banyak teman-teman kenal di pengusaha lokal atau apa gitu. Takutnya kan biasanya ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Jadi 3 dong Pak income-nya. Ya. Apa nih? Ada yang menerima dan tidak menerima apa nih? Ya kadang-kadang kan dia mau beli tidak sesuai kemauan dia, Oke. agak emosi. Jadi Mas Aryo ya ini, kita jelaskan. income-nya 3 harus nih. punya Oke. ya wawasan lah, Iya. negosiasi sama. Top ini 3 income-nya. Iya. Intinya Krakatau Niaga, Krakatau Steel sama pensiunan 3 kan. Krakatau intinya berubah jadi pensiunan Pak. Gua salah dong. bertemanlah dengan teman yang bisa mengangkat kita. Intinya itu. Betul. Pak. Biar mereka yang menilai kita gitu. Iya, Jangan kita, iya. gue paling hebat nih, paling bagus gitu kan malah jadi nggak bagus Pak. Makanya modal ikhlas dulu. Tapi Bapak ada staff nggak? Ada untuk Atau saat solo ini, karir? untuk saat ini untuk jabatan protokol saya lagi ambil dari teman di security. Ada 3 lah yang diminta oleh Pak Silmi minta ke Pak Pria ke Korsek itu untuk bisa regenerasi. Karena saya nyoba untuk mencari orang-orang yang mau untuk itu agak sulit. Ya. Karena begitu benturan dengan posisi waktu, Dedikasi. waktu. Berarti bukan sulit lagi Pak, sulat Pak. Sulit. Ya begitu dong. Tapi jangan sampai ngeluh kalau Fanyas itu lagi jalan-jalan mau jalan-jalan dengan istri batal. Mau kegiatan ini batal, itu udah risikonya. Nah itu yang mereka agak berat. Kan juga mengenal jamnya. Kadang-kadang Sama ini Pak ya, ada satu klasifikasi yang nggak tertulis mencari orang-orang yang mau berkarir sebagai seorang protokol tuh. Itu katanya nggak boleh yang kemudaan. Harus usia-usia yang mulai agak mapan. Iya, usia-usia tenang. Ya kalau terlalu muda sekali juga kan kadang-kadang ini Pak, mereka egonya tinggi Mas. Keakuan, Ya, ego. gitu. Dan itu yang tadi yang paling penting Pak, menjaga kerahasiaan tuh nggak gampang tuh. Iya Pak. Iya. Karena saya dilatih dari awal keluarga Pak. Ayah saya dulu sempat jadi ajudannya di Pak Yusuf, M. Yusuf lah, Panglima TNI dulu. Waktu masih di Departemen Perindustrian Ibu. Hanya waktu itu ke Ibu Yusuf. Jadi ajudannya Ibu. Ada saudara dari ayah tuh di Pak Yusufnya gitu. Jadi mereka kasih tahu kalau kamu mau dikasih kepercayaan, dipegang kepercayaan ke orang, kamu harus bisa menjaga kerahasiaannya. Mau itu rahasia kedinasannya, ke rahasia negara atau rahasia ke keluarganya. Iya. Ya kamu pegang rahasia istrinya, rahasia keluarganya atau atasan kamu langsung itu harus dipegang. Demi menjaga stabilitas Jadi dan harus- profesionalitas. Betul. Soal kalau kita sedikit aja bicara yang salah, itu fatal untuk semua Pak. Iya. Tahu nggak Mas Aryo? Iya. Saya begitu lihat Bapak ini pertama kali saya ketemu, saya udah duga nih. Ini beliau ini banyak simpan rahasia nih. Kalau aku sudah Iya kan? kudugem Enggak. kalau aku. Ya simpan rahasia. Tahu nggak kenapa? Gayanya kan kayak misterius gitu. Kalau Mas Ari kan sudah menduga. Kalau saya sudah mendugem. Gitu. Apa hubungannya? Dugem. Gitu Pak ya. Jadi kalau kita kebanyakan simpan rahasia kan jadi beban tuh. Iya. Beban mau nggak mau kan berpengaruh kepada kita punya muka, wajah kita. Aduh, gimana gitu. Tadi saya perhatiin Bapak gitu loh. Kayaknya misterius nih. Susah ditebak nih. Saya belajar di sekolah Pak dulu. Jadi wakil kepala sekolah saya nih ya ini udah almarhum lah kedua-duanya. Dia kalau seorang wakil kepala sekolah waktu itu. Saya tinggal di asrama Pak. Nah kebetulan saya nyari asrama yang dapat gratis Pak dari sekolah. Maunya gratis gitu Pak. Tapi saya dapat makan, dapat ini untuk nemenin anaknya gitu sama. Nah beliau ini agak slack dengan istri, dengan istrinya gitu. Ya bapaknya ini ada pisah ranjang gitu. Nah keduanya ini saling buat nutupi kesalahannya lah, Iya. kekurangannya masing-masing gitu. Karena saya dekat kedua-duanya, saya jaga kedua-duanya Pak. Jadi saling mengcover ya. Iya.
Karena saya dapat dari dua-duanya, Pak. Ya, iya. Dapat uang jajan dari kedua-duanya gitu. Jadi saya harus bisa Enak dong, Pak. Ya, alhamdulillah Pak, itu yang perlu kita Pantes Bapak steady terus nih. Demi stabilitas dan profesionalitas. Yang penting jangan ribut dia mereka berdua gitu. Iya. Ada Oke. nanam apa pesugihan lah supaya dia mau nurut apa gitu. Ntar kamu disuruh apa Bapak? Enggak disuruh apa? Itu kamu saya lihat kayak ditanam situ. Oh, enggak buah gitu. Di sini gitu sama gitu. Oh. Jadi kita Mantap, memang harus mantap. menjaga Iya. keduanya supaya rukun gitu kita Iya, saling mendekat. iya, Gitu. Alhamdulillah setelah itu Jadi saya sampai- hampir fungsinya seperti ulama, Pak. Iya. Menjaga stabilitas. Ulama kan menjaga stabilitas. Oh, ini ubaru. Ubaru. Apa tuh? Situ kan ulama, kalau Bapak ini ubaru. Iya. baru ubah lagi. Pak, aduh terima kasih banget nih. Ini saya udah dibisikin dari depan nih. Oh, siap. Apa? Baterai udah mau habis lagi. Oh, katanya. siap. Jadi kita mesti udahan dulu. Siap. Sebetulnya banyak yang semua tanya lagi. Baik, Pak. Karena banyak banget sebetulnya Mas. Iya. Apa namanya? Dinamika kehidupan seorang protokol tuh, petugas itu waduh Iya, banyak iya. banget. Tapi Beneran. sekarang dengan penjelasan ini kita jadi tidak berpikir bahwa lebay, berlebihan. Tidak. Ternyata memang itu harus Iya. dijalankan. Betul. Jadi ini yang nonton juga jadi tercerahkan kan. Iya. Jadi jangan sampai ada komentar protokolnya rese. So belagu penting, gini." gitu kan. Pak, tugas emang berat. Tugasnya begitu. Sanggup kalau jadi protokol. Nih Pak, ngomong-ngomong sebelum berpisah Pak. Siap. Kalau perlu pendamping protokol saya mau tuh Pak. Siap. Kan cari usia-usia mapan ya. Terus kalau perlu ini private chef, saya banyak juru masak bagus-bagus. Nah, ngobjek terus. Berdagang terus. Oke, Pak Iwan Sugiarto. Siap. Matur nuwun Pak, terima Siap, kasih kita sama-sama, salaman dulu. Pak. Oke. Gimana, Bung? Udah siap? Oke. Pak, boleh saya juga ikut daftar Pak? Oh, siap. Jadi staff. Jadi staf bagian musik Oh, tuh. Kan sering ketemu jadi. Oke, demikian jumpa kita untuk kali ini. Kita jumpa lagi di podcast Sopa Panas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, everybody say so what us. Nanti saja